Halo, selamat bertemu lagi bersama saya, Afrida. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 2 dan juga bab 3 dari proposal skripsi. Ya. Video saya sebelumnya sudah saya buat bab 1 pendahuluannya. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 dan juga bab 3. Ya. Oke. Oke, ini kita punya bab 2, landasan teori. Ya. Landasan teori berisi penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pikir atau model penelitian. Nah, penelitian terdahulu merupakan artikel ya. Jadi ada 3 bagian di dalam landasan teori, yaitu penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir atau model penelitian. Ya. Nah, yang bagian pertama adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini sangat penting buat proposal skripsi ya, atau kajian akan kita lakukan. Ini untuk membantu kita menguatkan penelitian kita juga. Selain itu bisa membantu kita untuk sebagai panduan ya untuk mengikuti penelitian-penelitian yang terdahulu dan juga mencari tahu kekurangan dan kelebihan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi sesuatu yang pertama bisa membantu kita juga untuk kira-kira mencari kira-kira apa yang masih perlu dilakukan dari biasanya kan penelitian-penelitian di dalam sebuah artikel penelitian itu disampaikan kekurangan-kekurangan dari penelitian tersebut, misalnya populasi sampel yang kurang, kemudian perlu menambahkan variabel lain. Nah, itu bisa menjadi masukan-masukan atau informasi yang berkaitan dengan kajian yang akan kita lakukan. Ya. Itu termasuk bagian dalam materi saya tentang kita mencari topik-topik penelitian atau membuat judul penelitian. Ya. Dan penelitian terdahulu ini menjadi panduan bagi kita ya untuk membuat sebuah proposal skripsi ya menjadi acuan. Jadi kita bisa melihat variabel-variabel yang sama di penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita juga bisa mengikuti alat analisis yang digunakan ya, itu menjadi panduan dan acuan bagi kita. Khususnya untuk penelitian yang satu bisa replikasi model ya. Jadi kita bisa membuat sama dengan penelitian terdahulu, tapi tentu saja ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya tahun yang berbeda ya pada waktu yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Tentu berbeda ya ketika penelitian itu misalnya dilakukan 2 tahun kemarin. Nah, bagaimana dengan tahun sekarang perilaku konsumen misalnya untuk penelitian pemasaran atau misalnya jumlah variabelnya ditambah ya atau objek penelitiannya berubah misalnya atau jenis produk yang berbeda dan itu bisa membantu kita ya dalam melakukan penelitian terutama bagi kalian mahasiswa S1 ya. Nah, kemudian artikel-artikel rujukan ini ya memiliki variabel-variabel penelitian misalnya yang sudah tadi saya sebutkan ya dengan kajian yang akan kita buat ya sehingga ini membantu dalam memudahkan kalian ya untuk melakukan penelitian yang sama. Kemudian juga memudahkan kalian untuk mendapatkan berbagai informasi. Kira-kira ada teori apa yang digunakan, ya definisi-definisi variabel bisa kalian lihat dari penelitian terdahulu. Nah, kemudian kajian teori ya merupakan pembahasan teori-teori yang mendukung penelitian. Ya. Kemudian juga definisi dan hubungan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Ya.
Contohnya begini, menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2012 pada halaman 36, nilai pelanggan adalah perbandingan pelanggan antara semua keuntungan dan semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima penawaran yang diberikan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, kalau seperti begini berarti dari buku ya, Kotler dan Armstrong. Informasinya, sumber informasinya dari buku. Ada juga sumber informasi dari artikel ya, yang bisa kalian kutip untuk kajian teori ya, di dalam kajian teori. Definisi-definisi yang disampaikan itu harus ada literatur referensinya ya, bukan menurut pendapat kita pribadi. Jadi definisi-definisi yang disampaikan, itulah mengapa harus membaca banyak penelitian terdahulu, kemudian tidak hanya itu artikel-artikel dan juga membaca textbook ya, yang ada banyak informasi di situ sehingga penulisan karya ilmiah itu keilmiahannya itu baik ya, disebut baik ya. Apabila ada banyak referensi ya, itu menunjukkan bahwa kajian ini atau tulisan proposal ini ilmiah ya, karena ada kajian-kajian teori, kemudian ada referensi-referensi yang sesuai ya, yang dimuat di dalam kajian teori dari sebuah proposal skripsi. Ya. Kemudian ada kerangka pikir. Ya. Kerangka pikir hampir sama dengan model penelitian. Kalau kerangka pikir disusun seperti ini ya, jadi dari tahap awal, bagaimana proses penelitian itu sampai dengan pembuatan rekomendasi. Kita teman-teman dari agribisnis ya biasanya atau SDM biasanya membuatnya seperti ini dari tahap awal itu penelitiannya apa ya, kemudian apa yang ingin dilihat dan hasilnya nanti dikembalikan kepada penelitian ya. Jadi itu nanti ada manfaat penelitian itu ya. Kita kembali ke bab 1 nih, ada manfaat penelitian, ada manfaat secara teori ya, kemudian manfaat secara praktis ya. Jadi pengembangan ilmu. Selain itu juga rekomendasi ini biasanya diberikan kepada secara praktis pada objek penelitian atau tempat penelitian ya. Kira informasi apa yang diberikan sehingga bisa ada hal-hal yang dilakukan sehingga bisa menjadi lebih baik ya. Kemudian ini model penelitian, ini contoh model penelitian untuk konsentrasi pemasaran ya. Jadi ada variabel X, kemudian variabel Y ya. Kemudian ada keterangan secara parsial, hubungan secara parsial ya, atau sendiri-sendiri dengan tanda panah ya. Kemudian utuh, kemudian hubungan secara simultan atau hubungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y ya. Tanda panah harus putus-putus. Ya. Dan model penelitian ini juga dibuat berdasarkan ini kajian teori dan penelitian terdahulu ya. Jadi memang harus benar-benar membaca berbagai referensi yang sesuai dengan penelitian ya, itu penelitian. Jadi kalau misalnya kalian bahas tentang kepuasan, ya berarti cari artikel-artikel yang membahas tentang kepuasan konsumen. Kalau kalian meneliti tentang tingkat penjualan, ya mencari informasi atau artikel-artikel dan teori-teori yang berkaitan dengan tingkat penjualan atau tingkat pendapatan. Ya. Tingkat pendapatan petani ya misalnya. Cari tentang tingkat pendapatan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pemasaran ya konsentrasi pemasaran yang membahas kajian tentang pemasaran itu sendiri ya, kemudian tentang perilaku,
perilaku konsumen. Nah, kemudian kalau teman-teman yang dari agribisnis ya membahas tentang bagaimana definisi dari agribisnis, ya, bagaimana aktivitas dalam agribisnis, ya, seperti itu ya. Jadi memang banyak membaca ya. Kemudian saya kembali lagi penelitian terdahulu ini minimal 5 artikel acuan ya. Dan ada salah satu yang menjadi artikel rujukan ya, misalnya dari sisi variabel-variabelnya sama ya dengan penelitian kalian. Nah, itu bisa. Jadi silakan searching ya artikel-artikel yang sesuai dengan judul penelitian kalian atau topik penelitian kalian. Nah, dalam jumlah yang banyak ya jangan 5 ya, lebih dari 5 ya. Tetapi yang ditampilkan di dalam proposal skripsi minimal 5 ya. Yang benar-benar membantu kalian dalam pembuatan proposal skripsi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Nanti saya lupa model penelitian ini, setelah membuat model penelitian ada hipotesis ya. Ada hipotesis. Nah, hipotesisnya biasanya disesuaikan dengan model penelitian ya. Kalau seperti ini berarti ininya ada ya, ada secara parsial, ada secara simultan, dan nanti dicari yang mana yang paling dominan. Jadi ada tiga ini ya hipotesis. Jadi hipotesis dimulai dengan kata diduga ya. Jadi diduga variabel bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan. Ya. Kemudian bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, nanti secara dominannya diduga berdasarkan kajian penelitian terdahulu, nanti peneliti bisa menentukan di antara 5 variabel ini mana yang diduga paling dominan. Jadi diduga variabel titik-titik ya berpengaruh dominan terhadap kepuasan. Seperti itu ya. Dan saya berharap kalian bisa nanti ini hanya pengantar ya untuk membantu kalian, dan lebih lengkapnya kalian silakan membaca di ruang baca ya, ruang baca atau perpustakaan, lihat skripsi yang terdahulu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 3 ya. Oke, bab 3 merupakan metode penelitian ya. Nah, metode penelitian ini terdiri dari lokasi penelitian, populasi, sampel, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, dan alat analisis yang digunakan. Nah, lokasi penelitian tentu saja tempat di mana dilakukannya penelitian. Biasanya pada lokasi penelitian ini juga diinformasikan kapan penelitian dilakukan. Kemudian juga ada populasi. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya. Karakteristik karakteristik tertentu. Oke, kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi, gitu ya. Nah, kemudian ada banyak teknik pengambilan sampel ya. Nanti kalian bisa baca ya. Tidak salah ada di video saya yang sebelumnya ya. Ini nanti bisa kalian lihat ya. Nanti saya tulis di deskripsi. Ya. Nah, kemudian ada jenis data. Ya. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Data kualitatif itu merupakan data tidak bersifat angka ya. Jadi,
data deskriptif ya, jadi bukan berupa angka ya. Nah, sedangkan data kuantitatif itu berupa angka-angka. Data kualitatif tadi bukan berupa data angka-angka, yang merupakan data hasil dari wawancara, observasi, dan lain sebagainya yang memang harus dilihat lagi ya, kemudian diolah data tersebut. Ya, kalau data kuantitatif ada data berupa hitungan ya, sehingga bisa dihitung secara matematika, ya, secara matematis. Nah, kalau sumber data terdiri dari dua, ada data primer dan data sekunder. Ya. Data primer merupakan data dari sumber pertama ya, dan biasanya didapatkan melalui observasi dan melalui wawancara, juga melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder itu merupakan data-data yang sudah ada atau dari sumber kedua ya, bisa melalui data-data yang sudah disediakan berupa buku-buku atau melalui media internet ya, dan tulisan-tulisan yang sudah ada, dan itu merupakan sumber data kedua ya, data sekunder. Nah, kemudian teknik pengambilan data bisa melakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan kajian pustaka. Ya. Jadi observasi itu kita melakukan pengamatan. Ya. Jadi kalian melakukan observasi, melihat di lapangan, kira-kira apa yang terjadi, ya, mengamati, kemudian memfoto, mengambil gambar, nah itu bagian dari observasi. Ya. Kemudian wawancara, ya, melakukan wawancara secara langsung ya, bisa secara langsung ya, bertatap muka, kemudian wawancara, bisa juga melalui telepon, kemudian wawancara. Ya. Kemudian ada kuesioner ya, kuesioner merupakan susunan pertanyaan yang isinya ingin menanyakan data demografi dari responden, kemudian pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Kalau kita punya variabel-variabel, berarti variabel-variabel penelitian yang ditanyakan ya, pada respon. Kemudian nanti data itu akan diolah. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka melalui itu tadi ya, data-data sekunder ya. Misalnya melalui artikel-artikel, buku-buku, kemudian tulisan-tulisan di internet, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian alat analis ada banyak ya, tapi yang pada umumnya digunakan adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nanti kalian bisa baca ya. Biasanya menggunakan regresi ini menggunakan alat SPSS. Regresi linear sederhana itu variabelnya ada satu ya, variabel X1 dan variabel Y-nya 1. Sedangkan regresi linear berganda variabel X-nya lebih dari 2 ya, dan variabel ini ada 1. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya video yang itu sampaikan. Dan untuk dijelasin memang kalian perlu banyak membaca, tetapi ini merupakan pengantar sehingga kalian juga bisa paham dan juga bisa semangat menyelesaikan proposal skripsinya. Yang Ibu harapkan yaitu percaya diri ya, tidak copy paste, kemudian memang banyak membaca ya, baca disesuaikan dengan alur-alur yang sudah Ibu sampaikan ya, apa yang dicari, apa yang dibaca, apa yang dikutip, apa yang diambil, kemudian dikerjakan dengan baik, mengatur waktu dengan baik supaya mengerjakannya dengan baik, kemudian mengetik dan segala sesuatunya dengan rapi dan juga baik ya. Oke, semangat buat semua ya, capai kesuksesan dengan percaya diri ya, dan baik ya. Oke, jangan lupa dukung Ibu ya, bagi yang belum subscribe, dukung Ibu dengan subscribe, dukung Ibu terus, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semua.